Ya, kita lanjut saya nah. Biar begini suaranya. Jadi ini penginstalan Windowsnya. Ini servernya toh. Terhubung ke jaringan yang sama. Kita lihat dulu ya. Pastikan dia berada di segmen yang sama. Kalau di VirtualBox itu namanya internal network. Nah, kalau di sini LAN segmen. Sama aja. Di jaringan LAN. Kemudian Windowsnya saya Ctrl D supaya cepat. Juga di jaringan LAN. Oke. Nah, sambil kita menunggu Windows, kita akan konfigurasi si server. Ini passwordnya root, username root, password 1. Tadi waktu instalasi kan kasih masuk ya IP, toh? Nah, coba lihat IP-nya, dia sudah ada langsung. Nah, karena waktunya kita install, saya kasih masuk IP. Bisa jadi diganti dengan cara mengubah ini interfaces. Nah, hanya dia tambah begitu. Nah, itu yang tadi domain dia masuk sini. Nah, ini dua di bawah untuk masuk ke di bagian sini di etc result.conf. Jadi otomatis sih. Jadi kalau kau isi di bawah di pengaturan IP-mu DNS name servers dengan DNS search, semua itu akan dimasukkan ke file etc result.conf otomatis. Nah, jadi walaupun mau restart ini service networking restart, tetap akan ada. Oke. Itu namanya basic configurations. Nah, sekarang kita akan apa pertama mau diinstal? DNS. Ya. apt install bin 9. Nah, ini kan dia minta kaset tuh. Nah, saya mau kasih masuk dulu di virtual machine. Nah, ini CD-nya ini saya connect. Kalau VirtualBox kan tinggal di menu atas itu baru dimasukkan CD. Pokoknya membaca saya. Setelah itu biasakan pindah ke folder konfigurasinya. Nah, semua konfigurasi di Linux secara global kalau tidak di custom biasanya dia berada di folder etc. Nah, di folder etc ini semua konfigurasi sistem ada. Itu banyak sekali. Jadi kita cuma masuk dulu ke konfigurasinya bin. Nah, pastikan apa namanya konsolmu, ya, saya konsol yang ini itu sudah pindah ke folder etc bin. Biasakan juga ketik pwd untuk melihat di mana ki aktif sekarang. Kita berada di folder etc bin. Kemudian ls, lihat isi filenya seperti itu. Nah, yang kita ubahkan named.conf.local. Tinggal begini, zone smk-campa.net. Biasakan buka kurung kurawal, balas kurung kurawal, baru titik koma. Setelah itu biasakan dia enter 2 kali. Tipe master. Ini tidak harus diketuk masuk ya. Saya hanya supaya dia rapi. Nah, ingat karena kita di folder bin tadi kan ya, kasih masuk dia di /etc/bin. Terserah apa nama filenya, terserah. Anggaplah begitu. Ctrl X ya enter. ls minus la bisa, ls saja bisa untuk melihat. Cat untuk melihat isi file. Jadi kalau sudah kau edit, biasakan cat tolong bandi itu masuk tadi. Nah, tampak masuk di filenya. Sekarang kita bikin file yang namanya sama persis. Nah, jadi kalau tidak mau kau salah ya, cat ulang dulu, baru kau bikin itu yang nama yang sesuai di sini. Nah, supaya kemarin kan ada itu yang salah, ada yang ada .com-nya, ternyata tidak ada .com-nya. Ibu Halil itu. Nah, terserah. Ya, kemudian di sini time to live, TTL-nya itu kita satu hari itu 1 day kalau di Linux. Bisa juga pakai format detik
kayaknya 86.400 untuk satu hari, satuan detiknya. Tapi saya lebih suka format ini, gampang. Add in SOA. Kemudian nama adminnya misalnya ardan.smkcampa.net, titik spasi nama domainnya lagi smkcampa.net, titik buka kurung balas kurung, baru ini di enter. Kemudian di sini diisi angka bilangan bulat, bisa 2, bisa 1, terserah. Tapi saya lebih suka format tanggal, jadi saya pakai tanggal sekarang. Nggak harus. Jadi misalnya saya suka format tanggal, kemudian aku taruh lagi format begini, 01. Maksudnya ini file konfigurasi pertama. Jadi kalau nanti aku ubah ini konfigurasi supaya cepat di refresh di server, saya ganti ininya terakhir. Saya begini, terserah. Kemudian kan ada 4 itu ke bawah, refresh, ada yang retry, negatif TTL dengan apa lagi? Ya, expired itu jangka waktu konfigurasi ini berubah. Sesuaikan nih. Kalau saya untuk mempermudah, karena kita cuma belajar ya, kita pakai 1 jam saja standarnya, 1H, 1 hour. Ya. Nah, perhatikan di bawah sini kan banyak itu yang bisa bantu kita kalau kalian baca. Itu yang arah panah atas ini sebenarnya kontrol. Nah, di sini ada paste dengan cut. Jadi saya mau cut dulu baru paste supaya enggak capek-capek kan nanti. Cut itu kontrol K. Jadi saya kontrol K, kemudian saya akan paste di sini, kontrol U. It's easy, bro. Kemudian kita bikin NS, add in NS. NS itu supaya nggak tahu ini ngarah kemana ini. Nah, kau bisa pakai begini, ns.smkcampa.net titik, berarti harus ada sini NS dot. Nah, kalau cuma master domainnya yang kau tembak langsung begini, maka di sini pakai add saja. Add IP-nya. Bisa juga Ctrl X, Ctrl K, Ctrl U. Bisa ditambah lagi NS di sini. Di sini bisa ditambah www. Di sini misalnya ditambahi mail. Silakan. Makanya banyak kemarin yang diajari. Ya anggaplah semua itu. Nah, setelah semua itu jangan lupa cek konfigurasimu dengan cara named check conf. Oke, kalau tidak muncul berarti berhasil. Kemudian named check zone. Nah, zone-nya namanya apa? smkcampa.net. Kemudian di filenya file apa ya? File terserah. Ternyata oke. Nah, cek semua. Ternyata tadi ada NS, tadi ada www, dan tadi ada mail. Pastikan semua oke. Setelah itu restart service-nya dan pastikan lihat statusnya online. Kalau kau pakai sistem CTL, gini ya, status dulu baru namanya. Bisa pakai bin 9 dari sini. Tapi lihat soalnya namanya itu si Mamet, nama servisnya. Setelah itu ya bisalah kita ns lookup smkcampa.net. Terjawab itu. Nah, kira biasa ini gagal, kau salah di ns-nya, lupa tambah itu ns yang mana? NS yang mana? NS yang ini. Nah, contoh saya matikan ini ya. Saya matikan dengan cara titik koma. Titik koma itu komentar. Jadi saya service start NS lookup. Nah, dia akan violet karena tidaklah baca, menganggap teks biasa itu. Nah, itu nih biasa salah-salah orang di situ. Jadi titik koma ini komentar, maka semua yang di depannya itu dianggap
teks biasa, tidak akan dibaca sebagai konfigurasi. Jadi kalau kau taruh sini titik koma ya tidak ada apa-apanya, kalau tidak ada di depannya. Sudah tidak ada teks di samping sininya ya kan? Kalau kau taruh sini titik koma refresh ya bisa lah, karena ada supaya mengetahui apa fungsinya itu masing-masing, ada serial, retry dan lain-lain. Tapi kalau kau sudah pintar nggak usah kau hafal nih. Nah ingat ya, setiap mengubah konfigurasimu restart servisnya. Oke, jadi ini kita anggap selesai. Kemudian kita install Apache C2. Kemudian jangan lupa pindah ke foldernya ada di firewall HTML. Ketik pwd lagi, betulkah kita di sini? Oh betul. ls lagi, oh ada file namanya index. Nah supaya tidak diobok-obok itu file, kita copy saja atau pindahkan dia ke nama baru, misalnya titik backup ls. Kemudian kau bikin file baru, bisa pakai touch, baru nama filenya tahu gimana? Nah dia akan membuat file kosong, baru kita nano. Tapi ada itu cara singkatnya, kita bikin sekaligus taruh masuk. Caranya menggunakan echo. Misalnya saya taruh H1 masuk nama saya, kemudian H1 lagi saya mau masukkan ke file namanya index.html. Jadi echo itu tanda kutip 2 isinya, kemudian ada arah panah ini saya akan masukkan ke mana? Index.html. Nah, kalau file ini tidak ada, dia akan bikin baru. Saya enter. Nah, kita ls ada itu. Coba kita cut isinya, ada ya, langsung masuk. Makanya biasa bisa cepat seperti itu. Oke, sekarang kita selesaikan dulu Windows, Pak Nadi tes di situ. Oh iya, DHCP sekalian selesaikan nih. apt install isc dhcp min server. Nah ini namanya dia. Kayaknya saya video kayaknya. Oke. Jangan khawatir di sini, karena pasti error dulu. Karena ini dia membaca konfigurasinya langsung. Kemudian dia restart. Oke, di sini dia bilang generating etc default. Kalau kau baca yang di atasnya error, ada tuh file namanya etc di folder etc folder default. Ada folder file namanya sc dhcp server. Nah di situ kita taruh kemana dhcp server akan berfungsi. Nah kalau kita API di sini kan cuma ada 2 interface. Yang pertama itu loopback punyanya sendiri, yang kemudian yang kedua NS33 namanya dia. Beritanya np0 s3. Itu kenapa beda di VMware dengan VirtualBox, drivernya yang bedakan. Jadi setiap komputer itu cek dulu IP, jangan langsung konfigurasi. Beda itu pembacaannya beda. Nah itu yang harus kalian lihat. Nah karena dia mengarah ke NS33 dan satu Gini interface, langsung ke Windows 10 nanti melewati jaringan LAN yang kita konfigurasikan di LAN segmennya atau internal networknya, maka NS33 ini harus dimasukkan ke file ini etc default isc dhcp server. Nah karena kita mau ubah itu ya pakai nano etc default isc dhcp server. Nah di sini dia interface apanya, ini kan ada 2, karena ada 2 itu IP, ada versi 6 dan versi 4. Tapi kalian karena baru belajar versi 4 ya kita taruhlah di sini NS33, tergantung namanya ya. Sebenarnya bisa kok baca ini, makanya ada komentar ini. Tergantung di mana interface-nya, ya DHCP server harusnya terpasang. Kemudian kalau lebih dari 1, pisahkan dia menggunakan spasi with space seperti ini. Anggaplah namanya ETH0 dan ETH1. Jadi kalau ada lagi nanti misalnya ENS 34, NS sekian dan
sebagainya dan sebagainya. Contoh pengaturannya ini ada di jaringan sekolah. Sekolah kan dia punya jaringan LAN yang kabel itu, ada jaringan server khusus, ada khusus jaringan hotspot. Jadi tanpa interface itu tangani. Nah itu dia DHCP servernya kita taruh 3 seperti itu. Ctrl X ya, enter. Nah sekarang kita pindah ke folder konfigurasinya, ada di etc DHCP sorry, kita ls. Nah di sini ada dua, ada DHCPD 6, ada DHCPD.conf. Yang 6 untuk IP versi 6, yang ini untuk IP versi 4. Nah tak bisa seperti itu, langsung saja DHCPD. Makanya biasakan pakai tab supaya tidak salah ketik kok. Nah, karena kita sudah bikin nama domain tadi, ganti ini supaya langsung smkcampa.net. Nah, NS-nya, NS itu IP-nya, IP NS-nya berapa ya IP NS-nya? Atau langsung NS-nya kau ketik di sini. Tadi kan NS-nya kita smkcampa.net toh. Tapi kalau tidak mau salah-salangan, ya IP-nya langsung target. Tidak akan salah dia itu. IP-nya server DNS-mu. Nah, bisa pakai yang sangat simpel ini, bisa pakai yang ada ininya, bisa pakai yang dibawa yang lebih lengkap. Terserah yang mana. Saya suka yang ini. Oh sorry, ini diambil saja. Ambil yang kau mau pakai. Jadi misalnya saya tidak mau pakai list time-nya, ya tarik pagar di depannya. Misalnya saya tidak mau tulis ini broadcast, saya tarik pagar. Karena di konfigurasi yang sedikit tidak nak cantumkan. Bisa seperti itu sebenarnya. Nah subnetnya itu network address-nya. Subnet itu network address yang .0 kalau jaringan satunya. Dan /24 juga. /24 berarti subnet masknya 0. Nah ini nih rank IP-nya. Karena server sudah pakai IP address 100.1, maka tidak boleh lagi dipakai. Karena ini adalah IP yang diberikan ke klien. Nah kalau defaultnya ini sampai 254. Tapi kalau kayak ini /24 sampai 254 IP itu per jaringan. Nah, kalau kita taruh 20, ya bisa saja. Tergantung kau. Berarti di sini tentukan 20 yang konek. Walaupun subnet masknya tetap mengizinkan 254. Tapi di DHCP servernya pelajaran hacker intinya nanti saya kasih lihat. Domain name server, ini IP address-nya, NS-nya lagi. Kemudian ini nama domainnya. Kemudian routers itu kita tidak butuh untuk sekarang karena itu untuk gateway. Saya matikan saja. Jadi yang dibutuhkan itu list time, sebenarnya tidak butuh karena defaultnya memang 600 detik. 600 berarti 10 menit ini. Maksudnya apa? Kalau 10 menit kemudian dia akan meminta lagi IP yang baru. Tapi biasanya si router, si DHCP server, kalau tak kalah sama di MAC address-nya, maka itu terus berikan. Contoh di sekolah kita setel 100 jam bisa connect ke hotspot. Nah bagaimana kalau 200 orang datang? Maka disconnect pintu yang lain dari jaringan baru bisa masuk. Tapi belum tentu langsung bisa masuk karena ada namanya list time di DHCP. Anggaplah kita setel 5 menit, maka setelah 5 menit disconnect baru orang lain bisa masuk. Nah itu juga kenapa ada itu yang wifi gratisnya SMK Campak keluar ke 30 menit toh, tak baru bisa kau lain masuk. Itu list time, itu list time yang main. Anggaplah seperti ini dulu. Kalau 5 menit itu list time-nya Pak? Maka dia akan ambil angka default. Default itu pengaturan publiknya. Biasanya 10 menit atau ada juga yang 8 menit. Kita ISC restart dulu. Biasanya kalau tidak ada error muncul ya oke gitu. Tapi bolehlah cek statusnya. Oke itu sudah bisa. Kita yes.
lanjutkan di sini supaya kita lihat apakah kita dapat IP. Tadi kan ditentukan sampai 20G, tidak tahu berapa kita dapat. Oke, biasanya restart dulu. Saat baru kami begini yang kita belajar. Nah, saya tarik dulu satu Linux naik sini. Itu Linux client. Saya masukkan dia juga ke jaringan LAN segmen. Nah, biar ini jalan toy ya, silakan. Ini Linux seperti laptopnya Jamal, Debian di dalam. Ini Debian yang dicentang, tapi saya centang yang SFCE, bukan yang Genome, bukan yang paling atas itu. SFCE itu ringan kayaknya kalau tidak salah. Ternyata ini Genome, mirip dengan Jamal. Nah, karena ini berada di Debian, kita bisa pakai yang terminal. Terminal itu aplikasi ini ya. Dia berada di Linux client. Coba kita cek IP-nya. Nah, di sini kasih otomatis 100.3 dari DHCP server. Coba kita cut etcresult.conf. Dia akan kasih masuk ini otomatis sesuai yang kita atur di Debian server tadi itu. Yang ini. Pengaturan di sini ya, itu akan menjadi etcresult.conf di Linux sebagai kliennya. Jadi tidak boleh klien di untuk sementara ini. Nah, Windowsnya kita selesaikan dulu sampai dia bisa masuk. Itu tadi Linux Bang sudah memilih Sudah memilih kristal. Ya. Hah? LAN. Kenapa? Oh, pengaturan anunya. Kenapa bisa tanpa konek? Kenapa bisa tanpa konek? Nah, coba kita lihat pengaturan network interface-nya. Nah, lihat di sini bukan statik taruh, tapi DHCP. Kalau DHCP dia akan meminta IP. Nah, dia akan pokoknya bilang di jaringan, siapa yang bertindak sebagai DHCP server? Saya berfungsi sebagai DHCP klien, kasih ke IP. Nah, ketika dia melaksanakan service networking restart, pasti tidak bisa ini command not found, karena kita bukan sebagai root. Who am I? Saya user. Sedangkan di sini who am I? Saya root. Penandanya kalau dia pagar itu root, kalau dia dollar biasa itu user biasa. User biasa tidak diizinkan untuk mengubah sistem, dia hanya sebagai pengguna saja. Bagaimana kalau mau jadi super user ini? Ya kita super user. Seperti ini Ronaldo. Passwordnya. Who am I? Saya root. Service bisa begini, networking udah start. Dia akan meminta dulu. Ternyata tetap dikasih 103. Bisakah kita request IP sendiri? Bisa. Misalnya VPN-net atau IP, kasih ke ini saya, kusukin nomornya .11. Bisa saja. Maka kau daftarkan namanya MAC address. Iya, saya MAC address kan be. Nah, ini harus dicatat dulu. 00C 29BA 1D DA. Itu didaftarkan di pengaturan DHCP server. Nah, saya kasih lihat nano dhcpd.conf. Nah, jadi misalnya ada togging dia, kasih kayak ini saya kusukai. Cari yang namanya host Fantasia. Nah, ya di sini dia. Host Fantasia ini template nih. Waalaikumsalam. Jadi anggaplah di sini namanya Linux client. Terserah apa namanya. Yang pasti tidak ada spasinya. Nah, hardware Ethernet-nya ini yang tadi MAC address-nya. MAC address-nya si Linux 000C 29BA 1D DA. Jadi diketik di sini 00.20C.229
titik 2 BA titik 2 apa lagi tadi itu? D1 Janganlah menerka 1D titik 2 DA 1D titik 2 DA. Nah, saya mau kasih misalnya couplingnya IP apa? 192.168 100.11. Ctrl X Y enter. Nah, kau bisa lihat dia di DHCP access list. Di sini kan masih yang 1DA tadi masih 100.3. Nah, coba kita service ISC DHCP restart. Kan harus di restart. Kalau sudah diubah konfigurasinya. Kita lihat listnya masih 100.3. Nah, di sini kita minta IP baru. Service networking restart. Kira-kira masih IP A. Lihat, dia dapat titik 11. Yang tadinya titik 3. Nah, ini sangat berfungsi kalau kau bikin server. Jadi server itu harus statik IP-nya, tidak boleh berubah. Sudah Pak, tak dapat ya? Iya, bikin dua. Contoh kalau misalnya ada yang lain mau pipiannya di bawah ada itu, kita cari Ctrl F Linux client. Nah, bikin saya di sini. Jadi ini cut Ctrl K Ctrl K Ctrl K Ctrl K Ctrl U Ctrl U. Jadi bikin lagi yang baru, taruh masuk hardware-nya berapa yang mau nangkapin. Nah, taruhlah ini misalnya Windows. Nah, anggaplah nanti kita kosongkan kayak di sini misalnya 00, kita kasih misalnya dia 100. Contoh. Service ISC restart. Ini kan tidak akan bekerja karena ya tidak ditahu berapa ini Windows Mac-nya. Terlambat bodesan. Tetangga kawin apa? Hah? Tetangga kawan. Hah? Kan dulu tuh. Just said apa? Betul ya? Yang kalau masih dia dan ke papa lo, ubaran apa ini kan? Papa lo, ubaran apa beli? Dia mau ngecek. Udah kambing. Ini kita apa? Sudah lah. Ditangkap dulu mana datang. Ini sambil saya rekamnya. Nah, nanti masuk ke dalam bukan YouTube. Biar ini tidak apa-apa sih. Seluruh percakapan tak juga. Oke, kita tunggu ini. Oh iya, di Linux client sama di Windows. Di sini pun ada namanya Firefox. Nah, jadi bisa mah tes. Kalau mau kok ping servernya boleh. Ping smkcampa.net. Nah, ini kan reply. Nah, coba ping www.smkcampa.net. Reply juga. Oke. Jadi di sini www.smkcampa.net. Nah, itu kan masuk nih. Nah, bisakah dua di dalam? Kalau saya misalnya akses www, saya mau akses juga main di sini. Bisakah beda kontennya? Bisa saja. Ini juga diajarin dulu. Jodoh ini saja belum sih tahu. Oke, jadi contoh kita kembali ke var www. Di sini kan ada folder ls-a kambe kalau mau kau lihat. Kalau folder ada D-nya. D itu directory. Nah, kenapa ada directory titik 2 ini? Ada juga directory titik. Nah, directory titik tempatmu sekarang. Titik 2 tempatmu sebelumnya. Jadi kita kan sekarang berada di www. Nah, kalau mau kau masuk ke var, bisa langsung cd var begini, bisa langsung cd titik 2 begini. Dia akan kembali ke sebelumnya. Jadi kalau titik, dia akan kembali ke dirimu sendiri. Nah, oke. Saya mau masuk ke www dulu.
Oke, jadi misalnya kita berada di HTML, saya mau kembali ke VarWW saja. Oke, kemudian saya bikin folder namanya Mkadir Anu, bukan Pak Kadir ya, Mkadir itu untuk membuat folder. Kalau rm-rf anu, maka dia akan menghapus foldernya, oke, beserta isinya. Jadi hati-hati kalau misalnya mengikuti rm-rf etc, maka semua folder etc hilang. Error di sistemmu. Nah, di dalam folder Mkadir anu, saya pindah masuk. Saya mau bikin file namanya index.html juga, tapi beda namanya, beda isinya. Eko misalnya Marque Husran terlambat misalnya. Terlambat. Let's mark you. Nah, saya mau masukkan dia ke index.html. Oke, cut index ke array. Nah, bagaimana caranya mengakses si VarWW anu index.html ini? Sedangkan di sini cd.2/. Di sini kan ada dua folder. Saya install dulu Trina supaya minta ya. Tree itu begini. Tree itu pohon. Maksudnya dia bisa melihat struktur folder. Jadi di dalam sini, di dalam folder anu ada file namanya index.html. Kemudian di dalam HTML kita kan tadi bikin index.html yang baru. Kemudian ada backup satu. Bisakah saya target ini dua di nama domain yang berbeda? Jadi misalnya si smkcampa.net, smkcampa ini dia tetap menarget Ardan yang berada di Debian server ini HTML. Kemudian yang anu ini saya mau masukkan dia ke subdomain mail.smkcampa.net. Bisa saja. Nah, ini konfigurasi lanjutan. Jadi kita pindah ke folder konfigurasinya si Apache 2. Nah, ini memang betul-betul Apache 2 Cites available. Nggak usah dulu belajar ya. Ini lanjutan nih. Yang penting bisa modul DHCP, bisa bikin konten dasar. Nanti diajari kalau lagi beginian. Nah, pengaturannya ada di bagian ini 00default.conf. 00default.conf. Coba kita lihat isinya. Nah, 00 isinya sedikit sekali. Yang penting itu ini di virtual host, kemudian di bawah virtual host, kemudian server admin dengan dokumen root. Nah, tapi di atas sini ada namanya server name. Server name itu kalian bisa masukkan nama domain. Jadi misalnya ini kita arahkan ke smkcampa.net. Berarti yang satunya lihat dokumen rootnya, dia menarget ke VarWW HTML. Tempatnya itu tadi. Berarti kita akan bikin satu file begini yang diarahkan ke folder anu. So simple. Caranya copy saja. Copy 00 ke anu.conf atau mail.conf karena kita akan bikin untuk mail. Nah, dia akan mengcopy, coba lihat. Ya, di sini kan ada D-nya kan? Berarti ini file. Nah, 00 sama mail. Sama di sini sama-sama 1286 byte lah. Kita ubah nano mail. Nah, foldernya diarahkan ke anu. Kemudian subdomainnya dia mengarah ke mail. Ctrl X, Y, enter. Nah, untuk mengaktifkan si mail.conf ini ada perintahnya. Namanya A2 Insight. Apache 2 enable website. Namanya mail.conf. Nah, ini sudah diaktifasi. Silakan ketik ini untuk mengaktifkan konfigurasi yang baru. Saya lebih suka service Apache 2 restart. Oke, kita tes di Linux. Nah, tadinya
Coba kita refresh. Nah, masih Ardang kan? Ini yang WW. Coba kita main. Dia pindah ke anu. Beda anu tuh? Beda anu. beda dokumen. Nah, nanti kasih lihat hebatnya kalau kau sudah belajar nanti misalnya apa ya, database server, kita akan bikin blog sendiri. Jadi server blog kayak blogger.com, malah ya. Bisa template curhat, bikin tutorial apa segala macam. Oke. Windows selesai. Nah, coba kita lihat ya. Kita akses CMD saja langsung. Mampang. Oh iya, kita lihat dulu IP-nya. Control panel. Oke. Nah, di sini langsung kena 1. Lihat detailnya kita dapat 102. Padahal di konfigurasi itu tidak ada kita. Oke, kalau mau misalnya mau coupling juga boleh. ipconfig/alt. Nah, MAC address-nya itu ini namanya physical address. Ini yang kau kasih masuk. Tapi jangan pakai yang minus. Pakai yang formatnya Debian. Pakai yang .2. Ini 00.20c 29 OD sekian. Kasih ini berapa? Baru restart. Nah, tapi kita akan contohkan dia dikasih manual. Coba kita lihat dulu cat etc dhcpd.conf. Baik, saya pakai dulu supaya bisa scroll pipa les itu supaya bisa ada panah naik, ada panah turun. Nah, di konfigurasi kita coba lihat sini ya. Di sini kan kita cuma kasih ranknya dari 2 sampai 20, toh? Bagaimana kalau kita berikan dia di luar, apakah bisa connect? Ya bisa saja. Saya tekan key untuk keluar. Misalnya saya atur di sini secara manual. Bisakah saya connect ke sana? Kan DHCP sudah berfungsi. Misalnya 200. Subnet mask /24, DNS-nya 101. Oke. Coba kita pin ke server smkcampa.net langsung, reply up. Padahal dia di luar DHCP. Nah, itu nih fungsinya nanti yang //nya /26/27. Karena walaupun Nusantara cuma 20 orang bisa connect, tapi kalau orang pintar jaringan bisa nambah otomatis IP-nya menjadi statik, kasih masuk manual. Jadi tetap dia bisa mengakses jaringan. Nah, kalau pakai /me/27 misalnya, ya tetap di 30 orang yang bisa connect walaupun nambah manual IP-nya. Tetap tonji begitu. Nah, itu yang keamanan yang sesungguhnya. Paham ya? Nah, coba kita tes Windows-mu untuk mengakses websitenya tadi itu. Ada www.smkcampa.net. Oke. Ada mail smkcampa.net. Nah, itu tuh. Nah, ini beda nih. Ada juga tadi apa itu? NS www mail. NS itu jangan dia. Kalau mau akses sih dia akan defaultnya kayak mengarah ke yang 00 itu. Nah, tetap ini. Kecuali kau bikinkan konfigurasi baru untuk ditembak oleh dia. As simple as that. Seperti itu bapak-bapak. So simple. Simple tidak? Jangan nangis ah. Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut? Tidak ada? Baguslah kalau kau sudah paham. Oke, video ini saya akan hentikan nih pemirsa. Jadi kita akan upload dia ke YouTube supaya kalian bisa pelajari. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.